Bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada sebagian manusia itu yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan juga beriman dengan adanya hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang itu hanya mengatakan sebuah ucapan-ucapan kata saja, namun hakikatnya mereka tidak beriman. Ayat ini menjadi dasar, pondasi, pokok, utama kanggene sifat-sifat lan tondo-tondone tiyang munafik sing sampun dijelasaken Ustadz Amal. Dasar utama, tanda-tanda dan sifat daripada orang munafik. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah membantah dengan tegas di situ, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukan yang beriman, bukan orang yang beriman. Nifaq atau munafik itu berasal dari kata nafaqa yang memiliki arti dzul wajhain, yang memiliki dua sisi. Nafaqa memiliki dua sisi. Di Timur Tengah itu nafaq itu artinya flyover, artinya jembatan begini. Nah, di bawah jembatan itu ada terowongan. Nah, terowongan itu disebut dengan nafaq. Kenapa? Karena memiliki dua sisi, sisi masuk pintu dan sisi keluar pintu. Itu flyover disebut dengan nafaq. Artinya dalam ayat ini orang-orang munafik itu memiliki dua sisi hati, di mana dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itu orang munafik. Makanya di sini disebutkan wa'lam, ketahuilah annan nifaqa, bahwasanya penyakit munafik atau perbuatan munafik itu izharul khairi wa ibtanis syarri, yaitu menampakkan bentuk kebaikan, wa ibtanis syarri, dan menyembunyikan segala bentuk keburukan dirinya. Wa yadkhulu hadzal ta'rifu an-nifaqul i'tiqadi, dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kemunafikan yang ada di dalam hati. Artinya kemunafikan itu ada dua macam, di mana yang pertama adalah kemunafikan yang ada di dalam hati, dan ini menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam dan kafir dia. Sedangkan macam dari kemunafikan yang kedua adalah kemunafikan dalam bentuk amali, perbuatan, dan ini tidak menjadikan orang kafir, tapi ini adalah dosa yang sangat besar. Di antara hadisnya atau dalilnya adalah ayatul munafiqina tsalas. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi orang kalau berdosa apakah dia kafir? Tidak, tapi dosa besar. Namun ini tanda-tandanya orang munafik. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina, kalau dikasih kepercayaan suruh pegang uang, mengkhianati, membelanjakan seenaknya sendiri. Dan ini termasuk sifat orang munafik dalam bentuk amal, bukan dalam bentuk i'tiqad. Artinya orang-orang yang seperti ini tidak kafir, tapi dosanya besar. Dan itu fannifaqul amali kalladzi dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Dan nifak amal yang bentuknya adalah sebuah perbuatan saja, seperti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang saya sebutkan tadi.
Wa amman nifaqul i'tiqadi al-mukhrij an dairatil Islam, yaitu nifaq i'tiqadi yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, fa huwal ladzi wasafallahu bihil munafiqina fi hadhihi surah. Artinya inilah yang Allah tekankan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang memiliki nifaqul i'tiqadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit nifaqul i'tiqadi. Walam yakun nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ini belum ada sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ada. Wala ba'dal hijrah, setelah hijrah pun belum ada penyakit ini, penyakit kemunafikan ini. Hatta kanat waqa'ati Badrin wa adharallahu al-mu'minina wa azzahum. Sampai ketika terjadi peperangan Badar, wa adharallahul mu'minina wa azhum, dan Allah menangkan kaum mukminin atas orang-orang kafir ketika peperangan Badar. Artinya perang Badar itu orang Islam cuma 300 sekian orang, sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu 1000 sekian. Dan orang-orang yang hatinya lemah ketika itu dan ingin memojokkan umat Islam, berpura-pura bergabung dengan umat Islam, sampai ketika di peperangan mereka kembali. Dan ini bentuk orang-orang munafik. Fadhalla man fil madinati mimman lam yuslim. Maka orang-orang yang ketika ikut hijrah ke Madinah daripada orang-orang kafir itu hatinya ciut ketika mendengar umat Islam menang. Fa'adharul Islam ba'dhuhum, maka orang-orang kafir ini menampakkan keislamannya supaya merasa aman, merasa dirinya tentram, dijaga oleh orang-orang Islam, tapi sesungguhnya dia orang kafir. Khaufan wa mukhada'ah, karena terasa takut tadi, takut kalau dirinya dibunuh, takut kalau dipeperangi. Wal tahaqqanna dima'ahum wa tusallimu amwalahum, agar hartanya aman dan juga darahnya juga aman. Fakanu baina adhuril muslimina, mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Fi dhahir, secara nyata mereka pakaiannya Islam. Wa fil haqiqati laisu minhum, dan sesungguhnya mereka bukan termasuk orang Islam. Dan terakhir, famin lutfillahi bil mu'minina, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman itu, anjalla ahwalahum, menjelaskan status dan hakikat mereka, wa wasafahum, dan mensifati mereka, bi awsafin, dengan sifat-sifat yatamayyazuna biha, yang dapat dibedakan oleh orang-orang yang melihatnya. Li alla yaghtarru bihimul mu'minun, agar orang-orang beriman itu tidak tertipu dengan gaya dan sikap mereka. Wal yang tangkimu aidan an katsirin min fujurihim, dan agar mereka orang-orang yang beriman itu bisa waspada, bisa menghindari segala bentuk kejelekan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan yahdharul munafiquna, orang-orang munafik itu kewedan, sangat ketakutan, antunazzala alaihim, ketika ada satu surat, antunazzala alaihim surah, ketika ada satu surat turun, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang menjelaskan isi hati mereka. Karena orang-orang mukmin tidak tahu hakikat hati mereka. Bahkan Nabi SAW juga tidak tahu apa isi hakikat mereka, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan isi dan hakikat mereka. Dan sekarang orang-orang munafik itu sangat banyak sekali, baik yang nifaqul i'tiqadi maupun yang nifaqul a'mali. Itu semua dengan tujuan apa? Dengan tujuan dunia. Mari kita bersihkan hati kita daripada kemunafikan. Kita ikhlaskan semua amalan kita, semua proyek kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang dapat membalas itu, dan manusia tidak akan sanggup membalas itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.